Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Agak tahu harus melontarkan kalimat seperti apa lagi untuk episode 39 dari King Ouja ini. Bagi kalian yang sudah melihat reactiona terkait episode 39 King Ouja ini, harusnya kalian bisa lihat bagaimana ekspresi AA ketika menyaksikan episode kali ini. Yang jelas, AA mau memberitahu bahwa episode 39 King Ouja ini adalah salah satu episode terbaik sepanjang sejarah Super Sentai hingga detik ini. Dan di video kali ini, A tentunya akan membahas episode yang luar biasa ini. Jadi, A harapkan bagi kalian semua untuk menonton video bahasan ini dari awal sampai selesai. Osama Sentai King Ouja episode 39 yang berjudul Puncak Pertarungan Nekosopa yang masih disutradarai oleh Kazuya Kamihoruchi dan ditulis oleh Minato Takano. Banyak dari kita semua yang memuji episode terbaru dari King Ouja ini, dan memang sangat pantas sekali pujian tersebut dilayangkan kepada episode 39 King Ouja, yang dimana episode ini untungnya masih disutradarai oleh Kazuya Kamihoruchi. Kazuya memang sangatlah sukses menghadirkan sebuah episode yang megah dan spesial dari sebuah acara Super Sentai yang tayang di hari Minggu pagi di Jepang sana. Dengan kemasan sajian pertarungan yang berdurasi hampir satu episode full yang diracik bersamaan dengan visual effect yang ciamik serta dipadukan dengan CGI yang baik, membuat episode kali ini patut dinobatkan menjadi salah satu episode terbaik sepanjang sejarah Super Sentai dibuat. Setelah Rita, Kaguragi, dan Himenoran berhasil merebut kerajaan mereka masing-masing di episode sebelumnya, episode kali ini akan menjadi fokus pusat cerita para member King Ouja bersatu demi mengambil tahta Nekosopa milik Yanma Gasto tentunya. A akan membahas satu persatu poin menarik yang terjadi di episode kali ini. Ternyata Ouja Calibur Zero milik Rakles Hasti dibuat 2000 tahun yang lalu. Dan Ouja Calibur Zero ini katanya memiliki kekuatan dari alam semesta dan ada campur tangan dari penguasa alam semesta. Apakah Ouja Calibur Zero bisa menjadi sebuah senjata pamungkas untuk mengalahkan Dagde Tujardan? Atau justru Ouja Calibur Zero diciptakan oleh campur tangan dari Dagde bersama para manusia yang ada di planet Chikyu King Ouja atau planet Chikyu Kyoryuger? Ini sangatlah menarik sekali untuk kita tunggu jawabannya. King Ouja merancang sebuah rencana yang sangatlah brilian yang diketuai oleh Yanma Gasto. Semua kunci di episode kali ini ada di Ultra Computer milik Yanma Gasto. Kita bisa melihat sepanjang episode ini berjalan, Yanma telah membuat jebakan yang dimana Yanma sengaja membuat 6 replika Ultra Komputer untuk menjebak dan menghalau para badut luar angkasa yang menjaga titik-titik istana Nekosopa. Dan Ultra Komputer yang asli berada di tangan Shiokara. Ultra Komputer yang sempat kita bahas di episode sebelumnya ternyata memang menjadi kunci bagi kekuatan baru para King Ouja yang muncul di episode kali ini. Lagi-lagi A ingatkan bahwa Ultra Komputer ini pernah diciptakan Yanma ketika event time skip King Ouja berjalan. Ultra Komputer ini pernah membuat pasokan daya listrik di seluruh planet Chikyu habis terkuras seketika, yang membuat Yanma Gasto harus ditahan karena alat ciptaannya tersebut yang memang membahayakan planet Chikyu. Ultra Komputer ini bisa menjadi alat bagi Ouja Calibur dan Kumono Slayer mengeluarkan potensi tersembunyinya yang bisa membuat tentunya para King Ouja mendapatkan kekuatan baru mereka, atau bisa dibilang upgrade form mereka masing-masing untuk bisa melawan para badut luar angkasa. Ryoga Isen merupakan sebuah kata kunci bagi King Ouja untuk mengaktifkan kekuatan tersembunyi tersebut. Dengan pancaran energi listrik yang luar biasa yang dialirkan menuju Ouja Calibur, Kumono Slayer, serta penggabungan energi dari para Shugat yang tentunya sudah diberikan pancaran energi listrik yang dahsyat dari puncak tower Nekosopa, membuat King Ouja bisa memiliki proyeksi armor dari Shugat-Shugat yang mereka miliki. Dan tentunya power up King Ouja ini sudah ditis lewat opening dari King Ouja sendiri. Kekuatan terbaru King Ouja yang sangatlah luar biasa kuat, tapi sangatlah beresiko. Adegan pertarungan yang ciamik tersaji di antara para King Ouja, yang dimana mereka bertarung 1 lawan 1 melawan para badut luar angkasa. Meskipun sayangnya mereka kalah dalam pertarungan duel 1 lawan 1 tersebut.
Tapi kekalahan tersebut merupakan salah satu rencana yang dirancang oleh King Ouja. Hingga akhirnya mereka mendapatkan kekuatan power up-nya tersebut, yang tentunya kekuatan ini bisa menandingi dari kekuatan para kelima badut luar angkasa yang mereka lawan. Seperti yang bilang, pertarungan sequence King Ouja ini disajikan hampir berdurasi 12 menit non-stop. Semua sajian fighting episode kali ini benar-benar luar biasa epic parah dan ciamik. Tentunya bagi Aa sendiri, sequence fighting favorita di episode kali ini tentunya ada di adegan fighting antara King Kuwagata Ouja yang dibantu Papillon Ouja melawan Gorma Rosalia. Adegan ini benar-benar gila banget dalam segi koreografi, VFX, CGI, dan lain sebagainya. Benar-benar ciamik parah. Combo fighting Kuwagata Ouja dan Papillon Ouja pun menjadi adegan fighting favorit A di episode kali ini. Sekedar info saja, ternyata adegan King Kuwagata Ouja versus Gorma Rosalia di adegan ini, semua adegan ini dibuat oleh sebuah teknologi bernama volumetric capture. Semua aksi dari King Kuwagata Ouja dan Gorma Rosalia di adegan ini, semuanya direkam dengan 100 kamera 360 derajat dan mengubah aksi gerakan dari suite aktor mereka ini menjadi aset animasi 3D CG yang akan digabungkan dengan set lokasi Nekosopa di adegan ini. Gila sih, ini beneran keren parah. Terlebih, aksi pertarungan mereka ini disajikan bersamaan dengan soundtrack Inferno yang dinyanyikan oleh Nano yang membuat adegan ini benar-benar merinding sekaligus epic unlimited. Tidak hanya adegan ciamik ini saja yang ditampilkan di episode kali ini. Adegan pamungkas dari keenam King Ouja yang akan melancarkan serangannya pun tersaji sangatlah epic di adegan ini. Nampak para member King Ouja benar-benar mengeluarkan seluruh tenaganya untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya tersebut. Dan lihat bagaimana visual yang ditampilkan di adegan ini benar-benar indah sekali. Hilby Rich yang tentunya menjadi buruan pertama bagi King Ouja terkhusus Yan Magasto, sangat beruntungnya villain yang satu ini bisa lolos dari serangan pamungkas King Ouja tersebut. Yang plot twistnya, Gorma Rosalia lah yang akhirnya menjadi korban dari serangan pamungkas King Ouja tersebut. Ini mengartikan bahwa Gorma Rosalia aka satu badut luar angkasa milik Dark Death telah musnah alias kalah di episode kali ini. Apakah Kazuya Kamiyoruchi dan Minato Takano sudah merancang jauh-jauh hari bahwa Hilby Rich memang sengaja dibuat menjadi villain terkuat di beberapa babak puncak episode di arc kedua King Ouja ini? Karena bila kalian notice di episode 29 King Ouja, episode tersebut merupakan puncak bagi episode 20-an King Ouja, dan di episode tersebut para King Ouja harus membalaskan dendam mereka kepada Hilby Rich atas apa yang telah dia lakukan di episode tersebut. Dan episode 29 King Ouja tersebut merupakan episode sangatlah epic dari segi penceritaan, drama, dan juga plot twistnya. Dan tentunya episode ini menjadi episode yang aku favoritkan sekali. 10 episode kemudian, tepatnya di episode 39 ini, King Ouja lagi-lagi harus berurusan dengan Hilby Rich yang ditemani oleh para badut luar angkasa lainnya, dan bisa dibilang episode kali ini serasa menjadi episode puncak bagi King Ouja di episode 30-an ini. Dan episode yang barusan A sebutkan dua-duanya didirect oleh Kazuya Kamihoryuchi. Hilby Rich memang villain yang paling menyebalkan di jajaran para anggota badut luar angkasa ini. Terlebih kekuatannya yang bisa dibilang tidak main-main. Jadi tak heran Hilby Rich selalu menjadi big villain di setiap episode puncak King Ouja. Dan apakah Hilby Rich akan menjadi villain terakhir yang bertahan hingga menuju puncak final episode King Ouja? Kita lihat saja nanti. Setelah pertarungan yang menguras tenaga tersebut, kita bisa melihat momen epik dari para raja dan ratu King Ouja yang menjulurkan tangannya satu sama lain yang menandakan bahwa mereka semua telah selamat dari pertarungan yang mematikan tersebut. Bisa merasakan bagaimana perjuangan mereka yang sangatlah mati-matian di episode kali ini. Dan akhirnya negara Nekosopa telah resmi direbut kembali oleh Yan Magasto di episode kali ini. Dan tersisa satu negara lagi, yaitu negeri Sugodam yang harus direbut kembali oleh Gira Hasti dari tangan Rakles Hasti, sang kakaknya sendiri. Ternyata ada banyak permainan sikut-menyikut yang terjadi di antara kelima badut luar angkasa ini. Secara mengejutkan, Gorma Rosalia, kenapa dia ini bisa tiba-tiba kalah dengan mudah dari tangan King Ouja ini? Itu semua karena kekuatan dari Hilby Rich. Hilby Rich tidak ingin dia kalah oleh para King Ouja, maka dari itu Hilby Rich menyiapkan penggantinya, yaitu Gorma Rosalia.
Ini mengartikan bahwa kelima badut luar angkasa memiliki kepentingannya masing-masing dalam menjalankan tugas yang mereka jalankan dari Dark Death. Apalagi di episode ini, Hillbridge dipengaruhi oleh Rakles Hasti atau mungkin dihasut hingga dia tega melakukan aksinya tersebut kepada anggota lain dari 5 badut luar angkasa, yaitu Gorma Rosalia. Tapi yang paling mengejutkannya bahwa ternyata Rakles Hasti memanglah Rakles Hasti yang kita kenal. Jadi Rakles yang selama ini kita lihat di arc kedua King Oja ini memanglah Rakles yang kita kenal, bukan Rakles versi robot atau versi lain. Dan kita bisa melihat Rakles meskipun posisinya menjadi babu bagi Dark Death, ternyata dia mempunyai rencananya sendiri. Dan rencana awal dia ini bisa dibilang berhasil, yaitu merebut 1 kursi dari kelima badut luar angkasa ini. Ini mengartikan bahwa memang ada 5 kursi anggota badut luar angkasa yang dipimpin oleh Dark Death Dujardan. 1 telah musnah, 1 kursi telah hilang, yaitu Gorma Rosalia, dan kursi tersebut telah diisi oleh Rakles Hasti. Rakles Hasti ternyata bekerja sama dengan Kaguragi demi tujuannya tersebut. Dari sini, A masih belum paham dengan tujuan Rakles sebenarnya dengan ingin menjadi anggota badut luar angkasa. Tapi A berasumsi bahwa Rakles bisa saja sekarang telah berpihak kepada kubu King Oja dengan bukti Rakles masih ingin bekerja sama dengan Kaguragi Lebowski di akhir episode kali ini. Apakah Rakles berencana ingin menumbangkan para anggota badut luar angkasa satu demi satu dengan rencana dia yang sekarang menjadi anggota badut luar angkasa? Bila memang benar Rakles akan berpihak kepada kubu King Oja, ini menandakan bahwa spoiler yang tersaji di sampul skrip King Oja episode terakhir yang dibagikan oleh aktris Himenoran memang benar adanya. Terlihat Oh Kuwagata Zero bergabung di tim inti King Oja. Dan sepertinya Oh Kuwagata Zero akan dinobatkan menjadi anggota ke-7 dari tim King Oja. Kita tunggu saja bagaimana strategi dari Rakles ini akan berjalan. Apakah Rakles akan bergabung di kubu King Oja demi bisa bersama-sama menumbangkan Dark Death Dujardan, atau justru Rakles akan berada di pihak musuh? Jadi itulah dia bahasan dari terkait episode 39 dari King Oja ini. Sebuah episode yang penuh dengan sajian pertarungan yang epik dari King Oja melawan kelima badut luar angkasa. Dan juga tak lupa mengatakan bahwa di episode 40 minggu besok, King Oja akan kedatangan tamu dari series Kyoryuger, yaitu King Kyoryured yang akan hadir di planet Chikyu demi membantu Gira. Dan alhamdulillahnya episode 40 besok masih disutradarai oleh Kazuya Kami Horiuchi. Apakah episode 40 besok Kazuya masih bisa menghadirkan episode yang sangatlah epik lainnya dari King Oja setelah episode 39 ini? Patut kita tunggu bersama-sama. Jadi bagaimana komentar kalian terkait episode kali ini? Bila ada pendapat atau bahasan yang terlewatkan, silahkan tambahkan saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.